Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada pembahasan yang sangat penting dari buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta Athar Salafus Salih yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Muallif penulis rahimahullah mengatakan di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam yang sangat spesial yang hanya ada 1 tahun sekali, hanya di bulan Ramadan saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Qadar, lengkap ayat surat yang ke-97 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat bersama malaikat Jibril, Ar-Ruh itu malaikat Jibril, dengan izin Allah, dengan izin Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengatur semua urusan yang ada di dunia ini. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Ini insya Allah surat ini sering kita baca dan Bapak Ibu sekalian insya Allah sudah menghafalnya. Sejumlah ulama menerangkan bahwa Al-Qadar kan Lailatul Qadar. Al-Qadar itu apa? Lailah itu artinya malam. Al-Qadar itu apa sekarang? Al-Qadar ay asy-syaraf. Itu Al-Qadar maknanya adalah kemuliaan. Sebagaimana dikatakan, ini disebutkan dalam tafsir Juz Amma karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di halaman 274. Ya, sebagaimana dikatakan fulanun dzu qadrin azimin au dzu qadrin kabir. Fulan, seseorang itu memiliki kadar yang agung atau kadar yang besar. Artinya dia memiliki kemuliaan yang besar. Para ulama lainnya menjelaskan bahwa Al-Qadar yang dimaksud adalah ketetapan takdir. Jadi penetapan takdir, malam ditetapkannya takdir. Jadi ada dua makna. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Lailatul Qadar juga arti yang kedua adalah malam ditetapkannya takdir. Ya, selama 1 tahun. Ya, sebab pada saat itu ditetapkan takdir segala sesuatu selama 1 tahun. Jadi malam Lailatul Qadar itu dari malam Lailatul Qadar sampai setahun lagi Ramadan lagi, itu takdirnya ditetapkan saat itu, saat malam itu. Ya, apapun yang terjadi, antum menikah lagi, punya anak lagi, atau bisnis ini, atau bangun ini, bangun itu, sekolah di sini, sekolah di sana, dapat ini, dapat itu, semuanya, atau ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang kena musibah, dan lain sebagainya. Itu semuanya takdir selama 1 tahun ditetapkan, diputuskan di malam Lailatul Qadar itu. Itu maknanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44
ayat yang ketiga sampai 4. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kulli amrin hakim." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, fi lailatin mubarakah. Ini juga menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Inilah syahidnya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, takdirnya dirinci. Artinya dirincikan dan diterangkan. Yang benar makna Al-Qadar itu mencakup keduanya. Jadi tidak bertentangan. Jadi memang malam itu malam kemuliaan, iya betul, banyak kemuliaan, banyak keberkahan. Dan malam itu juga ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi tidak diragukan bahwasanya Lailatul Qadar memiliki kedudukan yang agung dan kemuliaan yang besar. Pada saat itu juga ditetapkan takdir selama 1 tahun, seperti penetapan kehidupan, orang hidup misalnya lahir, kemudian penetapan kematian, orang yang meninggal dunia, kematian pembagian rizki, ya, pembagian rizki, ya rizkinya berapa, gajinya berapa, ya, omsetnya naik atau turun, dagangannya laris atau tidak, tanamannya itu subur atau tidak, waktu dijual itu laku berapa, itu semua ditetapkan, dan yang lainnya semuanya ditetapkan. Semua yang terjadi selama 1 tahun ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memiliki sejumlah kemuliaan, yaitu sebagai berikut. Ini beberapa kemuliaan malam Lailatul Qadar disebutkan oleh Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Ini banyak keutamaannya, ya, ada 7 ya. 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ya, Al-Quran, nuzulul Quran itu malam Lailatul Qadar. Ingat akhi, nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran itu malam Lailatul Qadar. Nah, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran tersebut kepada Rasulullah SAW secara terpisah sesuai dengan kejadian yang terjadi selama 23 tahun sejak diutusnya Nabi SAW. Itu ayat pertama surat Al-Alaq, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kemudian berjalan sampai 23 tahun itu bermunajjaman turunnya. Turunnya itu bertahap, sepotong, beberapa potong, beberapa ayat, kadang 1 surat dan lain sebagainya. Sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Tadi keterangan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, itu disebutkan di kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya, ini keutamaan bulan Ramadan, keutamaan malam Lailatul Qadar. Di sana diturunkan Al-Quran. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Allah menurunkan pada malam tersebut kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai kunci kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Lihat kitab Majalis Syahri Ramadan halaman 252. Ini keistimewaan yang sangat besar, ya, malam yang mulia. Sekali lagi bahwa lihat, Al-Quran itu betul-betul sangat mulia. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Diturunkan, ya, melewati perantara malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Di kapan waktunya? Di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan.
di malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka Al-Quran adalah mulia di atas mulia, ya, kemuliaan di atas kemuliaan. Maka barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, memahaminya, maka dia juga akan menjadi orang yang paling mulia, paling baik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang terbaik di antara kalian itu siapa? Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu luar biasa. Mempelajari Al-Quran itu ya mempelajari bacaannya sampai dia betul-betul lancar. Satu, dia mengajarkan kepada orang lain. Atau maknanya juga mempelajari Al-Quran itu memahami, membaca tafsirnya, mempelajarinya sampai benar-benar paham. Dan dia juga mengajarkan ilmu tafsir itu kepada orang lain. Ini orang-orang yang terbaik. Keistimewaan yang kedua, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar yang telah kita baca tadi, yaitu surat yang ke-97 ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Ya, lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala mengatakan, amalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 341. Imam Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya rahimahumullah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan adalah salat dan amalan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar di dalamnya. Disebutkan dalam Zadul Masir, ya, jilid yang ke-9 halaman 191. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, amalan apapun, Anda sholat, baca Quran, berbakti sama orang tua, berzikir, berdoa, selama di malam Lailatul Qadar itu sama saja kita melakukan amalan tersebut selama 1000 bulan. Bahkan itu lebih baik dari situ. Ini menunjukkan panjang umur. 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 83 tahun. 83 sekian tahun. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan kita dapat pelipat gandaan yang luar biasa, Pak. Umur kita bisa bertambah, amal kita. Coba luar biasa. Maka manfaatkan, cari malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka dianjurkan iktikaf, dianjurkan untuk menghidupkan malamnya. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri terkait hal itu. Intinya malam Lailatul Qadar berarti dimulai dari kapan? Dari maghrib. Ya, ini hari puasa di tanggal 20 Ramadan, ya. Kemudian buka puasa maghrib. Nah, mulai maghrib itu 21. Nah, berarti sudah mulai 10 hari terakhir. Terus sampai terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Pastinya kapan? Wallahu a'lam. Allah sembunyikan. Allah yang tahu. Dan itu ada hikmahnya biar kita benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Apa saja amal kebaikan yang kita lakukan di malam itu, sama saja kita melakukan amalan yang sama selama 1000 bulan. 83 tahun non-stop pahalanya tuh dilipat gandakan. Luar biasa. Semoga Allah bimbing kita untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Itu bisa diraih oleh semuanya. Semua orang bisa, Pak. Bukan khusus mereka. Semuanya bisa. Semua bisa melakukannya. Ya, amalan apapun yang Anda lakukan malam itu, hidupkan malam dengan amal ibadah, Anda akan diberikan pahala seperti melakukan amal tersebut selama 1000 bulan bahkan lebih.
karena lafadznya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketiga, keutamaan Lailatul Qadar yang ketiga, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan yang telah kita baca tadi, surat yang ke-44 ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mudhirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, dan sungguh kamilah yang memberikan peringatan. Malam penuh berkah itu adalah malam Lailatul Qadar, penuh dengan keberkahan, kebaikan yang sangat banyak. Keistimewaan yang keempat adalah tatkala Lailatul Qadar, turunlah para malaikat bersama ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar, surat yang ke-97 ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat bersama malaikat Jibril dengan izin Rabb mereka untuk mengatur semua urusan. Banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar karena pada malam tersebut banyaknya keberkahan, banyak keberkahannya, banyak kebaikannya, sehingga mereka pada turun ke bumi ini. Karena sekali lagi, turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membaca Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majlis zikir, yaitu majlis ilmu. Para malaikat juga akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Ini disebutkan keterangannya dalam tafsir Al-Quranil Azim, ya, karya Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, di jilid yang ke-8 halaman 444. Dan malaikat Jibril alaihissalam disebut dengan ar-ruh dalam ayat ini, dan dispesialkan dalam ayat di atas untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Kemudian keistimewaan malam Lailatul Qadar yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, apa makna itu? Salamun, salam, ya, keselamatan. Pada malam itu sampai terbitnya fajar. Surat Al-Qadar ayat yang kelima. Artinya, kata Imam Ibnu Katsir, ya, artinya malam tersebut penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek ataupun memberi gangguan. Demikian kata Imam Mujahid rahimahullah. Disebutkan dalam kitab yang sama tadi, Tafsir Al-Quranil Azim, karya Imam Ibnu Katsir. Juga dapat diartikan bahwa pada malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa Allah, dikarenakan mereka sedang mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh hal ini menunjukkan betapa luar biasa keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam saat takdir tahunan setiap hamba dicatat. Ya, takdir hamba kita semuanya setiap tahunnya dicatat di malam tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, ya, takdir-takdir semua dijelaskan. Surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat yang ke-4. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar akan dirinci mengenai penulisan takdir dalam setahun di catatan Lauhul Mahfuz. Juga akan dicatat ajal dan rizki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhirnya dalam kurun setahun. Semua yang terjadi di setahun itu akan dicatat pada saat itu. Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhahhak, dan ulama salaf lainnya. Lihat di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama berpendapat bahwa dinamakan dengan Lailatul Qadar karena apa saja yang ditetapkan di hadapan para malaikat pada saat itu berupa sejumlah
ketetapan takdir, pembagian rizki, penentuan ajal yang akan terjadi pada tahun tersebut. Ya. Jadi apa saja yang ditetapkan di hadapan para malaikat itu ditetapkan pada malam tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, artinya semua ketetapan itu diperlihatkan kepada para malaikat sekaligus diberi perintah terhadap apa saja yang sudah menjadi kewajiban mereka. Tugas mereka apa saja jadi diperintahkan saat itu. Dan semuanya itu tentunya didahului oleh ilmu Allah ta'ala dan ketetapan takdirnya. Hal ini disebutkan dalam Syarhu Sahihi Muslim lin Nawawi jilid yang ke-8 halaman 57. Kemudian keistimewaan terakhir yaitu yang ke-7, bahwa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa melaksanakan sholat malam Lailatul Qadar, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1901 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis ini hendaknya kita mengambil pelajaran ya, bahwa kita hendaknya hidupkan malam itu. Salat tarawih jangan sampai absen. Ya, ingat Lailatul Qadar itu hanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga kita hidupkan sholat tarawih ya, ikuti. Itu termasuk sholat di malam hari di Lailatul Qadar. Dan kita gunakan juga untuk yang lainnya, menghidupkan malam itu dengan ibadah, membaca Al-Qur'an. Nah, kita lakukan itu dengan dasar iman dan juga mengharapkan pahala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan imanan, didasari keimanan adalah membenarkan janji Allah Jalla wa'ala, yaitu membenarkan pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharapkan pahala dari sisi Allah Jalla wa'ala, bukan karena mengharapkan lainnya seperti berlaku riya dan lain sebagainya. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari karya beliau ya. Jadi poinnya ikhwan, kita harus menjalankan ketaatan itu karena iman dan berharap pahala, ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada riya, jangan sampai sum'ah. Nah, kalau antum jadi makmum mungkin aman itu. Tapi tetap ada aja godaan itu. Antum kira sholat qiyamul lail, ya tarawih dilihat sama orang, wah, muncul riya, harus dihapus tuh. Apalagi jadi imam, godaannya banyak, ya, besar. Maka bertakwa kepada Allah, jangan sampai berbuat riya, sum'ah, ingin dipuji orang lain. Harus ikhlaskan niat, ini baru diterima. Kalau ikhlas baru diterima sama Allah. Kalau nggak ikhlas nggak bakal diterima. Pengampunan dosa merupakan rahmat dan karunia besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekaligus merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Ghafur. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-49, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Buruj, surat yang ke-85 ayat yang ke-14, "Wa huwal ghafurul wadud." Dan dialah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Dan Rabbmu maha pengampun dan memiliki kasih sayang. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat ke-58. Nah, demikianlah penjelasan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, yang nomor 7, usainya bulan Ramadan ini merupakan hari raya kaum muslimin. Pensyariatan 2 hari raya termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinati yawmani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Faqala
qadimtu alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyati wa qad abadalakum Allahu bihima khairan minhuma yawman nahri wa yawmal fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang atau hijrah dalam keadaan penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bermain dengan permainan di masa jahiliyah. Lalu beliau bersabda, aku telah datang kepada kalian dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian gunakan untuk bermain-main di masa jahiliyah. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik daripada itu semuanya, daripada 2 hari raya kalian ini, yaitu Yaumun Nahri wa Yaumal Fitri, yaitu hari raya Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban dan juga hari raya Idul Fitri untuk berbuka. Artinya berhenti melaksanakan puasa Ramadan untuk kita bersenang-senang di hari raya Idul Fitri, sudah nggak berpuasa lagi. Al-Fitr itu artinya berbuka, sudah nggak berpuasa. Nah, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, hadis nomor 1134, An-Nasai, Imam Ahmad, Al-Hakim di Luqatul Mustadrak, dan beliau Mustadraknya, dan Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau berkata bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Imam Muslim, tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hal ini juga disepakati oleh Imam Az-Zahabi tentang kesahihannya. Inilah tentang usainya bulan Ramadan ini merupakan hari raya kaum muslimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah terima amal soleh kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal soleh dari kami dan juga dari kalian semuanya. Inilah hari kebahagiaan umat Islam, selalu berkaitan dengan ibadah yang sangat agung. Ya, kita hari raya Idul Fitri berbahagia karena sudah menjalankan perintah Allah untuk beribadah di bulan-bulan Ramadan. Idul Adha pun demikian, kita berbahagia karena kita sudah menjalankan, sebagian saudara kita yang haji menjalankan ibadah haji, ibadah yang paling besar. Dan kita pun juga melakukan ibadah yang besar, yaitu menyembelih hewan kurban, sholat Id, dan lain sebagainya. Inilah beberapa hal yang penting sekali untuk kita jelaskan berkaitan dengan bab yang pertama, Ramadan bulan yang mulia. Kita sudah selesaikan sampai poin yang ke-7 di halaman 90. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan bab yang kedua, Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.